Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi nih dari subscriber Purwanto 11. Bang, bagaimana sih cara kita ngatur waktu istirahat, masak, dan juga belanja ke pasar? Di video kali ini gue ingin bahas itu teman-teman ya. Dan simak videonya terus sampai selesai supaya jelas dan tidak ada yang ketinggalan teman-teman. Oke, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue ingin membahas lagi tentang manajemen waktu nih teman-teman. Jadi di komentar Purwanto 11 ada yang bertanya, Bang, bagaimana sih lu ngatur waktu istirahat, masak, dan belanja? Ya mungkin ya ini pertanyaan dari teman kita yang ingin memulai usaha angkringan tuh. Angkringan tuh menunya banyak, sedangkan gue tuh belum punya partner atau pengen usaha sendiri. Gimana cara masaknya kalau sendiri? Dan di video kali ini gue ingin sharing bagaimana cara masak sendiri, karena gue juga sering ya sebelumnya masak sendirian. Waktu masih memproses usaha ini di tahun pertama, tahun kedua sering masak sendiri. Dan memang untuk mengatur manajemen waktu masak, istirahat, dan juga belanja, gue akun itu nggak sebentar kita menekuni itu menjadi kebiasaan ya teman-teman. Perlu pemaksaan, perlu ya bagaimana ya kita terjun ke bidang hal yang beda dari sebelumnya. Otomatis kita harus membiasakan hal yang belum kita terbiasa sebelumnya. Jadi kita harus memaksakan sesuatu yang memang ini hal baru gitu kan. Ini gua terjun ke hal baru, atau gua tuh pindah ke zona nyaman gua ya. Jadi kalau nggak dipaksain nggak mungkin bisa terbiasa ya teman-teman. Jadi gua ngerti banget, gua juga dulu sebelum usaha ini gua juga emang seorang karyawan ya, yang sekarang terjun ke wirausaha di bidang kuliner yang benar-benar belum gua sama sekali kuasain. Dari segi waktu belanja pun gue belum tahu. Dan istirahat ya, istirahatnya tahu-tahu kesiangan belum masak, bagaimana gitu temen. Jadi semua itu menjadikan pelajaran buat gua, dan akhirnya gue menemukan bagaimana cara manajemen waktu supaya semua itu ke handle walaupun kita sendiri gitu temen. Jadi langsung saja bagaimana cara gue masak ya. Sebenarnya simpel aja teman-teman. Cara gue masak, istirahat, dan untuk belanja. Jadi gue itu kalau tutup angkringan teman-teman. Kalau tutup angkringan gue langsung belanja. Apa yang gue mau belanjain, apa yang habis di hari ini dan gue belanjain di hari ini, itu semua gue catet karena gue merasa sendiri. Gak boleh ada yang ketinggalan. Gue harus bener-bener semua ke bawah. Ya namanya manusia pasti ada hilap. Tapi kalau bisa jangan sampai yang ketinggalan itu di zona pasar, atau kita di pasar harus balik lagi ke pasar kan jauh. Kalau misalnya cuma micin kan ada di warung tetangga juga, garam ya kan, kecap. Tapi kalau lain jangan sampai ketinggalan karena kita sendiri, nanti repot. Udah sendiri ada yang ketinggalan di pasar, jauh harus ke pasar lagi ya teman-teman. Jadi kita harus teliti dalam belanja. Dan setelah belanja, pulang dari belanja itu, karena gue merasa pemula, gue belum terbiasa untuk mengatur istirahat gue. Jadi gue nggak boleh sia-siakan waktu pada saat gue pulang belanja. Paling gue ngopi sebentar, rokok sebentar, langsung gue siapin apa sih masak-masakan yang harus gue siapin nanti gitu. Apa sih angkringan yang gue tahu ini harus gue siapin. Pasti kan teman-teman kalau udah bertanya seperti ini pasti tahu nih angkringan masak ke ini, ucus begini, frozen food begini, bumbunya begini. Gue juga udah share semua di channel Pronto 11 ini ya, tentang dunia angkringan gitu teman-teman. Jadi teman-teman setelah dari pasar siapin semua bumbunya, bumbu baceman, untuk sambelnya, dan juga kan ada tuh bahan-bahan seperti ayam, jeroan, usus, dan juga kulit. Itu kan butuh proses, itu harus dikerjakan dulu sebelum teman-teman istirahat ya teman-teman. Paling ya kalau pemula ya mungkin agak lambat mengerjakannya, makanya kalau pemula benar-benar harus manfaatin waktu ya teman-teman. Manfaatin waktu dan jangan pernah meremehkan waktu pada saat tidur aja dulu. Nah, emang sih istirahat perlu, tapi inilah perjuangan teman-teman. Kita harus menekan apapun itu. Menekan misalnya istirahat pengen banyak, tekanin untuk lebih sedikit istirahat, lebih banyak bekerja, lebih banyak apa ya, mengobarkan waktu untuk usaha kita sendiri kok teman-teman ya.
Terus setelah teman-teman siapin tuh kira-kira udah, wah ini udah gue siapin, besok nanti bangun tidur tinggal beberapa persen lagi tinggal masak. Nah baru teman-teman tidur bangun, jangan pernah bangun kesorean jam 4 teman-teman ya. Bangunlah jam johor atau jam 1 itu teman-teman udah harus prepare lagi tuh teman-teman. Prepare lagi, habis prepare lagi teman-teman baru lanjut masak, proses pembacaman masak ya. Seperti yang sudah gue juga udah banyak banget di sini sharing tentang apa yang sulit, apa yang sulit ditusukin, apa yang sulit dibacem, itu udah gue share semua di sini. Kalau jelasin kepanjangan ya, pokoknya begitu ngatur waktu gue ya. Yang pertama habis YouTube ke pasar, habis dari pasar ya langsung tidur, siapin apapun yang besok mau dimasak, terus istirahat. Lalu habis istirahat teman-teman bangun jangan sampai jam asar teman-teman ya. Kalau bisa jam 1 jam 2 udah sebangun, siapin masakan, jangan lupa sholat juga, walaupun ketinggalan sholat apabila tepat waktu lebih baik teman-teman ya. Ini saling mengingatkan ya, gue juga sendiri masih banyak hilaf. Habis masak ya selesai jam berapa, itulah waktu kita buka angkringan. Kalau bisa apabila buka angkringan jam 6 atau jam 5 ya teman-teman, tapi harus selesai jam 4 gitu. Pokoknya 4 jam itu pemula ataupun yang sudah lama udah pasti selesai. Kalau misalnya teman-teman habis pulang dari pasar itu nggak langsung tidur, tapi nyiapin barang-barang yang mau dimasak nanti siang ya teman-teman. Bang kok kayaknya capek banget ya ini nih. Bener nggak boleh gitu teman-teman, itu terlalu perhitungan. Kalau misalnya lu bilang capek banget, lelah banget, kayaknya ribet banget, teman-teman tuh nggak boleh perhitungan. Teman-teman tuh sedang membangun usaha teman sendiri, perusahaan teman-teman sendiri. Kenapa harus perhitungan seperti itu? Walaupun capek juga kan itu perusahaan teman-teman sendiri. Sukses majunya teman-teman sendiri yang menikmati itu usaha. Contohnya kayak gue kerja pabrik aja mau disiplin, mau mengikuti aturan pabrik untuk mensukseskan perusahaan orang lain. Dan sekarang teman-teman masa mau mensukseskan perusahaan teman-teman sendiri masih perhitungan di bidang waktu, tenaga, dan juga istirahat. Teman-teman kalau di perusahaan orang lain mau disuruh lembur, istirahat teman-teman berkurang dong. Tapi itu tidak mempengaruhi apa ya, tidak mempengaruhi teman-teman sendiri, cuma mempengaruhi hasil. Cuma kan perusahaan itu perusahaan orang lain, maju perusahaan itu perusahaan orang lain, apa namanya, terkenal perusahaan itu perusahaan orang lain. Tapi kalau untuk usaha teman-teman sendiri, teman-teman perhitungan, itu tandanya malah kebalik teman-teman. Capek juga nggak akan selamanya teman-teman. Teman-teman kalau udah tekun membiasakan semua itu, semua terbiasa, itu akan semakin enak, semakin santai, dan teman-teman akan menguasai. Apabila sudah menguasai manajemen waktu itu, teman-teman udah bisa menikmati pekerjaan itu. Kalau teman-teman sudah bisa menikmati pekerjaan itu, usaha itu, pasti hasil ngikut teman-teman. Hasil pasti ngikut. Karena ketekunan itu memang tidak butuh waktu sebentar teman-teman, butuh proses yang lumayan memakan waktu untuk memaksakan diri kita untuk tekun di bidang, sampai di bidang yang kita inginkan, usaha yang kita inginkan, sampai kita menguasai manajemen waktu tersebut. Manajemen waktu, pokoknya manajemen masak, tidur, pola istirahat gitu teman-teman. Apabila teman-teman sudah ahli, sudah lihai, kemungkinan ya menurut gue ya, itu kalau udah ahli, udah lihai, udah terbawa begitu saja, itu kemungkinan gue rasa sudah setahun 2 tahun itu pasti udah punya pelanggan. Teman-teman sudah bisa menikmati, udah bisa mengolah manajemen waktu, sudah punya pelanggan, sudah punya hasil, itu akan semakin nikmat teman-teman. Tapi apa sampai tua begitu terus? Itu enggak gitu teman-teman. Makanya kita sebagai wirausaha ya, itu punya target bagaimana kita tuh bisa. Ya gue juga masih masak sih, cuma gue juga punya target bagaimana caranya gue bisa santai, nggak terlalu capek masak-masak lagi, bisa punya orang masak, bisa punya orang percaya untuk nunggu di sini. Nah itu perlu waktu dan proses. Jadi kita kalau ingin hal seperti itu ya kita harus mendasari ini dulu, dasar harus kita kuasai dulu. Seperti manajemen masak itu kan dasar ke pasar, manajemen waktu dan tidur. Kalau kita tidak bisa, belum menguasai hal itu, bagaimana kita bisa memimpin perusahaan kita nanti apabila kita punya karyawan masak, ini masak jam segini ya. Tapi kalau misalnya kita belum menguasai hal itu, bagaimana kita mengatur karyawan-karyawan kita nantinya teman-teman ya. Ini terlalu jauh hubungan gue sih teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, namanya kita kan ini bukan mimpi, ini namanya
planning ke depannya bagaimana kita punya target di bidang wirausaha kita. Walaupun kita sekarang belum menjadi wirausaha, masih jadi pedagang, masih pengusaha yang berusaha, belum menjadi wirausaha yang naik level, sudah bisa mengatur karyawan kita, mengatur manajemen karyawan kita, bisa mengatur keuangan kita, punya orang kepercayaan yang menjalani keuangan atau wirausaha ini. Tapi sekarang lah, inilah teman-teman, levelnya harus kita lewati terlebih dahulu teman-teman. Level di dasar sekali ini teman-teman. Pertanyaan ini benar-benar mantep karena gue juga merasakan hal ini benar-benar sangat tidak mudah, perlu waktu dan proses teman-teman ya. Perlu motivasi diri, perlu gas, perlu dorongan banget diri sendiri. Ini nggak bisa didorong-dorong dengan orang lain. Ya kemungkinan teman-teman harus benar-benar punya dorongan diri sendiri, semangat diri sendiri. Karena kita semangatnya bagaimana nih semangatnya? Ini nggak selamanya. Gue harus punya target beberapa tahun lagi gue harus santai atau harus bisa lebih enak menjalaninya, bisa menikmati cintai usaha kita itu. Jadi kita kalau misalnya sudah mencintai kan enak teman-teman, jadi kita sudah nggak memikirkan waktu lagi, tahu-tahu sudah berapa tahun ternyata sudah banyak pelanggan, sudah dikenal usaha kita gitu teman-teman. Jadi untuk manajemen waktu itu seperti itu teman-teman, jadi gampang saja, mudah saja begitu, yang penting kita harus mau capek, mau berkorban waktu, mau ribet lah gitu teman-teman, mau memaksakan diri gitu teman-teman. Gua begini juga masih memaksakan diri sampai sekarang teman-teman, namanya manusia ada malesnya gitu, bangun tidur males. Cuma kita kalau nggak memaksakan diri, segala hal di dunia ini harus dipaksakan teman-teman. Bahkan ibadah aja, ibadah itu kalau nggak dipaksakan berat teman-teman ya, apalagi usaha yang benar-benar repot. Ibadah aja yang nggak repot banget, gampang, simple, mudah, pahalanya gede, butuh dipaksakan, apalagi usaha yang benar-benar perlu memanage banget waktunya teman-teman. Ya begitu teman-teman, kurang lebihnya bagaimana gua mengatur usaha, nggak ribet, nggak sulit, gampang, asal mau capek, mau menekan sesuatu, mau membiasakan sesuatu yang nggak kita biasa sebelumnya. Jadi gampang, semua gampang apabila kita memaksa banget diri kita teman-teman. Kalau sudah memaksa nanti terbiasa dan itu akan menjadi kebiasaan kita. Jadi kita kalau udah jadi kebiasaan kita itu, kita jadi ya enjoy aja, jalanin aja sih. Ya pokoknya ngeglinding aja gitu, ngeglinding bola kali ini. Pokoknya gitu, jadi tadinya kita nggak biasa bangun siang jadi biasa bangun siang, tadinya kita nggak bisa ke pasar karena kita menekuni semua itu ke pasar jadi kita jadi enak ke pasar dan juga malu gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu tentang manajemen masak, istirahat dan juga ke pasar teman-teman ya. Simple teman-teman ya. Jadi yang gua ambil dari pembahasan ini, gua sih berharap teman-teman bisa memaksa diri teman-teman untuk tekun, untuk bisa memaksakan sesuatu yang belum terbiasa sebelumnya. Dan apabila teman-teman sudah memilih jalan ini, teman-teman mau nggak mau harus bisa dan terbiasa untuk memaksakan apa yang belum kita biasakan sebelumnya. Nanti akan nikmat pada waktunya teman-teman. Entah kapan-kapan ya nggak tahu teman-teman ya. Pokoknya harus semangat terus untuk memproses di awal, apalagi teman-teman. Di awal harus kuat banget, harus punya motivasi diri, dorongan diri teman-teman. Aduh, muter-muter terus nih. Oke teman-teman ya, segitu aja dari gue Purwanto 9. Semangat selalu, tangguh selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.